Hey teman-teman YouTube, balik lagi di mana lagi kalau bukan di best gaming channel on earth, ada di Frag Gaming. Dan bersama Seto di sini kita akan bahas barang-barang menarik selanjutnya. Dan ini kita ada barang yang benar-benar menarik ya. Dan kayak apa nanti langsung aja kita bumper dulu. Nah, kali ini kita lagi-lagi dapat kiriman ya, surprise dari Altec Lansing. Karena yang sebelumnya kita udah pernah bahas itu ya. Yang kemarin itu ada speakernya Altec Lansing itu yang soundbar. Itu keren sih, secara looknya, suaranya bagus. Jadi dia simple tapi masih oke. Jadi simple cuman nggak terlalu simple gitu. Jadi nggak kayak plain banget, dan secara kualitas suara juga oke. Dan ini ada Altec Lansing, namanya selalu seperti ini ya. Namanya mesti kayak gini, jadi kayak panjang pakai kode ALGS9814 gaming speaker. Ini 2.0 stereo, artinya stereo kanan kiri. Jadi nggak bisa digabung jadi soundbar. Convenient operation, cool RGB lighting. Terus ada RGB LED-nya. Sama ada spesifikasi singkatnya, mungkin apa ini? Unit size-nya, ini speakernya ukurannya 2 inci. Terus frekuensi ya segitu ya gitu. Speaker 2 inci pasti udah kebayang lah ya suaranya. Terus dia powernya pakai USB, jadi belum bisa pakai baterai. Dia masih pakai USB DC 5 volt sama pakai 3,5 mili jack. Kabelnya panjangnya 1,2 meter. Seperti biasa separation begitu. Oke. Spesifikasi singkatnya kayak gitu ya. Langsung aja kita buka. Terus nanti lampunya bisa ada mode-mode gitu kali ya. Harusnya kalau pakai lampu begitu biasanya. Kita coba aja. Di dalamnya ada speaker lah ya, jelas. Speaker sama ini manualnya, guide startnya. Terus ini sama ya gitulah. Bahasanya bahasa Inggris dan bahasa China. Ada bahasa Korea, ada bahasa Italian. Mungkin teman-teman kalau nggak ngerti bahasa Inggris. Terus ini speakernya masih terbungkus rapi. Kita buka aja. mainnya tuh berarti sebelah kanan mungkin main speakernya. Kayak ini speakernya mungil 2 inci, jadi buat setup teman-teman yang nggak terlalu gede ya, jadi setup minimalis buat ngegame, entah buat multimedia atau buat apapun. Jadi nggak harus gaming juga sih sebenarnya. Kalau buat nonton film juga oke, buat playback dengerin lagu juga oke. Jadi nggak harus buat ngegame. Dan speakernya kayak gini, materialnya plastik. Terus ini ada ini ya itulah apa namanya, wooferan. Terus ada lubangnya, karena speaker kecil nggak mungkin ada woofer beneran. Terus bawahnya ada rubbernya, jadi biar nggak jalan-jalan sendiri. Di depan itu ada knob volume sama jack 3,5 mili buat headphone atau earphone. Terus powernya, oh ya gini powernya. Jadi kayak gini teman-teman speakernya. Mungkin penasaran kan sama gimana sih nyalanya dia. Maksudnya aku mau lihat satu deh. Nyalanya oke, kalau nyala dia ada lampu di samping ya.
itu RGB-nya. Kayaknya sih nggak ada modenya aja. Kayak cuman kayaknya ngikutin beat aja ya dia. Dia cuman gini aja. Oke, terus ada logo Altec-nya di sini di pojok atas. Mungkin bisa di style tarik, Mang. Yuk, kita langsung cobain suaranya. Yuk. Ini dia contoh suara dari Altec Lansing, apa tadi namanya? ALGS 9814. Oke, udah kita dengerin ya sedikit percobaan dari speaker Altec Lansing ini. Ternyata suaranya di luar ekspektasi. Padahal dia cuman powernya tuh pakai USB doang ya, masih 5 volt pula. Artinya itu kan masih ya cuman berapa watt, cuman 5 watt. Iya, cuman 5 watt. Ya, cuman 5 sampai 10 watt doang. Tapi suaranya wow. Gak nyangka speaker 2 inci. Dia ngebass loh. Ini bener ngebass loh. Walaupun enggak terlalu ke sub frekuensinya, tapi ini ngebass bener. Dan secara presence di treble-nya juga kedengeran enak, middle-nya juga nggak ngeganggu. Padahal biasanya kalau speaker ukuran segini tuh middle-nya udah ngeganggu loh. Tapi ini dia bisa separasinya tuh bisa apa ya? Bisa ngena lah. Buat setup kecil, tapi kalau mungkin teman-teman setupnya gede ya jangan speaker segini. Cari yang lebih gedean lah. Yang berapa gitu, yang kayak sound panggung gitu malah oke. 12 inci. Kalau ini cuma 2 inci tapi di luar ekspektasi. Dan ini bandrolnya murah ya Len ya? Berapa? 220 ribuan. Udah dapat Altec Lansing ini. Ya memang sih dia nggak bisa Bluetooth. Jadi itu buat di zaman sekarang itu sebuah apa ya? Entah sebuah keuntungan atau sebuah kekurangan. Soalnya kalau keuntungannya adalah ketika speaker kita playback dari apapun, dari device apapun pakai kabel, itu suaranya pasti nggak ada yang terganggu dan sinyalnya pasti lebih bagus. Tapi buat di zaman sekarang Bluetooth itu udah kayak kebutuhan. Jadi kayak orang tuh udah mulai meninggalkan yang namanya mau nyetel sesuatu atau mau playback sesuatu itu mungkin dari TV juga ya. Kalau misal setupnya di TV juga nggak pakai kabel kan, Bluetooth juga bisa. Jadi kayak itu kita harus kayak apa ya, kalau masih kabel gini kayak kita harus nambah beli dongle Bluetoothnya buat bisa di-connect pakai Bluetooth. Tapi itu juga variatif karena dongle Bluetooth sendiri yang bisa bagus playbacknya lumayan juga harganya gitu. Oke, tapi overall ini speakernya keren banget suaranya. Agak berat sih emang, tapi itu ya berat dikit. Cuman kan nggak buat dibawa-bawa, buat setup minimalis di mana aja, bisa di kantor, mungkin di kamar atau mungkin di mana aja. Ini udah enak sih, bener. Di harga 220 ribuan. Dan pastinya link pembelian udah kita cantumin di bawah teman-teman. Jadi kalau mau nyari speaker Altec Lansing ini bisa langsung aja klik di link di bawah ya. Atau mungkin udah ada yang punya terus mau share pengalaman kalian, bisa tulis di kolom komentar di bawah gitu kan. Oke, ini. Oh iya, dan di video ini
kita nggak cuman bahas satu barang atau gadget atau itu ya, kita ada barang selanjutnya. Ini lumayan menarik karena sebelumnya belum pernah. Ini ada, setelah tadi kita mereview speaker dari Altec Lansing, dan sekarang ini ada kiriman dari NYK Nemesis. NYK ini baik loh sama kita. Terus ini ya karena kita belum unbox ya, cuman ini aja yang belum di unbox, jadi sekalian kita unbox. Langsung aja, ini apa dia? Ini ada NYK Nemesis Drex extra large RGB gaming mousepad. Ya, ini mousepad dari NYK Nemesis, dan katanya ada lampunya RGB. Seru kayaknya nih. Jadi kayak makin berwarna gitu setup. Terus dia juga extra large, artinya gede kan. Karena ukuran size-nya itu XXL, jadi nggak cuman buat mousepad aja, tapi bisa buat naruh keyboard. Masih cukup, keyboard buat ukuran yang full itu masih cukup karena dia extra large. Oke, kita langsung coba buka aja. Terus ini ada di atasnya ada kartu garansi. Oh iya, kita bacain bentar ya fitur sama spesifikasi singkat yang ada di boxnya. Jadi ini NYK Nemesis Drex G8000 atau G8000. Jadi ini itu fiturnya, katanya waterproof gaming mousepad RGB XXL tipe speed. Jadi kalau tipe speed itu smooth banget. Jadi emang jadi emang kutu aja kepleset di situ. Semut aja kepleset, apalagi mouse. Terus memaksimalkan kontrol dalam game dengan permukaan bertekstur microfiber. Jadi lihat atasnya itu alasnya microfiber. Jadi emang benar-benar halus sih kalau microfiber itu. Terus ada 7 mode RGB lighting dan fungsi memori power off. Ini belum tahu ya, nggak tahu nanti. Mode RGB-nya ada 7 mode. Terus ya bisa kalian ganti-ganti sesuai selera. Terus kabel USB yang dilepas pasang, detachable cable. Berarti artinya dia bisa cuma sebagai mousepad doang, sebagai pad doang, atau bisa kita hias sebagai hiasan, maksudnya RGB-nya nyala. Terus extra USB port dan one button untuk mengontrol efek RGB dasar anti slip berbahan karet. Jadi alasnya bahannya rubber, jadi nggak gerak-gerak. Terus ini ya ada spesifikasinya, tipe mousepadnya speed, koneksinya USB, ada kabelnya, kabel braided, kabelnya bagus berarti 1,8 meter, lumayan panjang. Jadi kalau memang setup kalian gede gitu ya. Mode LED-nya 7 mode, material atas microfiber, bawah rubber, dimensinya 800 x 300 x 4 mm. Langsung aja kita buka. Terus ini ya, dia itu ada apa namanya? Ada motifnya. Motifnya itu joystick. Jadi emang gaming banget sih. Nah, gede juga. Di dalamnya ya ini aja. Ini terus tadi garansinya kan di luar. Terus ini kita dapat kabelnya, kabel USB pakai micro USB. Bener, kabelnya braided nylon, bagus. Kabelnya bagus. Jadi ini kabel favoritku karena kabelnya kabelnya nggak gampang halus beneran. Kalau gede dikit kayaknya bisa buat setrikaan deh. Kayak gini teman-teman, motifnya joystick ya.
Terus bawahnya rubber dan dia agak berat sih. Terus ini ya, RGB-nya itu melingkar. Terus di ujungnya sini ada extra port USB sama micro USB. Terus dia pakai touch sensor buat ganti RGB-nya mungkin. Bener loh, agak tebel, agak berat, enak. Jadi ini kalau udah kita taruh, udah deh. Ini susah banget buat geraknya. Jadi kayak ya udah, dia fix gitu. Enak banget dan agak berat. Terus bener sih, smooth atasnya, ultra smooth. Tapi jangan buat nyetrika karena nanti sayang ya. Soalnya buat mouse aja sama keyboard, buat setup kalian aja gaming. Terus ada lampunya. Ini bentar, kita coba nyalain dan kayak apa ya nyalanya. Diturunin boleh Sur? Kameranya maksudnya. Oh, udah nyala. Gimana ya buat kita tahu nyalanya, mungkin lampunya dimatiin satu kali ya. Kelihatan gak sih? Matiin satu. Nah, jadi nyalanya kayak gini teman-teman. Ini default ya, jadi nyala pertama. Kita nggak nyobain ke mouse-nya karena emang lagi nggak ada setup aja ini. Tapi yang jelas ini halus banget sih. Bener kalau emang dia speed mungkin. Ini nyalanya begini, ini yang default. Terus kita ganti mode-nya nyalanya pakai touch ini. Kok dia nggak ngeganti? Gimana? Oh bukan touch, klik ternyata. Dia tombol. Ada gambar ini, gambar lampu. Ternyata tombol. Kirain touch. Modenya diganti. Ada yang diem. Ada yang kedip-kedip. Kedip lagi. Jadi ada 7 mode RGB-nya ya. Nah, jadi teman-teman pilih aja sesuka kalian. Ini bener sih kalau setupnya agak-agak dark gitu ya. Keren banget sih. Terus kalau di tekan lama dia mati, tekan sekali dia nyala. Jadi gitu, simple tapi sangat membantu setup. Dan nggak cuman anak game sih yang boleh punya. Sebenarnya kalau buat setup orang multimedia atau digital kreator gitu kan, sebenarnya enak juga ya kayak gini ya. Mana halus lagi. Terus bisa menambah menambah mood kita kalau tampilannya juga oke. Dan ini nggak kekanak-kanakan loh, serius. Jadi emang keren. Nggak kayak bocil gitu, enggak. Walaupun motifnya joystick, tapi ini beda ya. Kita lihat itu dari sisi remaja ke umur yang lebih tua itu masih oke banget. Karena nggak terlalu rame. Oke. Dan mousepad dari NYK ini, NYK Nemesis Drex ini, itu dibanderol di harga 175, tapi 175 ribuan kita dapat mousepad yang keren ya, kayak gini. Ada lampunya tuh gimana sih? Masih penasaran gimana bisa nyala ini. Ada lampunya, terus bahannya microfiber, gede juga karena extra large ya kan. Jadi keyboardnya di sini, terus sama mouse. Dan ini masih sisa ruang, terus dia juga waterproof. Waterproofnya bukan buat hujan. Setup PC mana yang buat hujan gitu. Jadi buat waterproof mungkin kalau kita di depan PC itu kan bawa minuman ya kan. Mungkin minumannya kalau tumpah dia nggak apa-apa gitu. Waterproofnya itu. Kita bawa minuman atau bawa apa gitu. Oke, dan jahitannya rapi banget. Keren banget NYK. Nice. Mungkin teman-teman ada yang udah punya juga. Kalau udah punya bisa share pengalaman kalian make NYK Nemesis Drex ini, mousepad yang XXL dan keren ya.
Oke, mungkin sekian review kali ini. Kita udah review 2 tadi. Ada speaker dari Altec Lansing dan mousepad dari NYK Nemesis. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau emang ada yang nyari speaker, nyari mousepad apa ya yang bagus, terus gitu. Jangan lupa subscribe juga, like dan komen di bawah kalau kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar yang tadi kita bahas atau seputar yang lain juga boleh. Mungkin bisa kita bahas, bisa kita jawab lah. Oke. And thank you for watching, and as always, see you on the next video. Bye.